Halo, selamat malam Businesspreneurs. Welcome back di Business Q&A, Business.id. Selamat hari Jumat teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Ketemu lagi kita di sesi Business Q&A Jumat 31 Mei 2024 yang hari ini spesial loh teman-teman, ditemani oleh Pak Baskoro Hadi dan ada spesial guest nih dari expertnya Business.id yaitu Pak Paras Nasution. Nah, teman-teman semuanya yang udah join boleh banget ya untuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan dan absen nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Business Q&A kembali lagi teman-teman di hari ini spesial Business Q&A seperti yang udah tadi saya sebutkan. Hari ini akan ditemani oleh Pak Baskoro Hadi dan Pak Paras Nasution. Kenapa sih dipindahin ke hari Jumat nih Business Q&A-nya? Dikarenakan hari Senin kemarin Pak Bas dan saya bentrok waktu, jadi tidak bisa nih menyelenggarakan Business Q&A di hari Senin kemarin. Jadi kita pindah ke hari ini di reschedule. Jadi teman-teman yang sudah join boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenal dan absen nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada business-planners yang baru follow Business.id dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Business.id. Kita kenalan dulu yuk sama Business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya udah bisa diakses loh seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store ya, secara gratis. Dan selain teman-teman bisa akses kelas yang dengan satu kali investasi aja, teman-teman juga bisa belajar dari video-video gratis nih yang disediakan di aplikasi Business.id. Selain teman-teman bisa ikut selain itu teman-teman juga bisa ikut pembelajaran gratis dari Business.id. Kita punya Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang biasanya diadakan 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman di jam 19.45 atau 20.45 sampai 20.45 malam ya teman-teman semuanya. Nantinya kalau misalkan ada perubahan atau reschedule dari kegiatan Business Q&A, teman-teman bisa cek juga jadwalnya di Instagramnya Business.id ya. Selain teman-teman bisa ikut Business Q&A, teman-teman juga bisa ikut kegiatan Business Forum nih via Zoom yang diadakan oleh Business.id. Teman-teman bisa cek jadwalnya di Instagramnya Business.id dan teman-teman bisa daftar juga biar nggak ketinggalan untuk ikut sesi Business Forum. Karena di sesi Business Forum ini, Business.id selalu mengundang expert-expert Business.id selain dari Pak Budi dan Pak Bas nih. Jadi teman-teman bisa belajar bareng Pak Paras juga, lalu bareng sama Pak Yuza Kemyahel, lalu ada Pak Ferdi Sapio dan masih banyak lainnya expert dari Business.id. Yang nggak mau ketinggalan, boleh yuk langsung daftar dengan klik link di bio Instagramnya Business.id di menu daftar Business Forum. So teman-teman yuk, yang udah join boleh yuk drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Oke, dari Agung Farid nih, seorang pelajar ingin belajar dan mendalami bisnis dan cara berbisnis. Nah, cocok banget ya, Business.id ini menyediakan pembelajaran gratis dari kita dan teman-teman bisa belajar secara gratis ikut sesi Business Q&A ataupun Business Forum. Atau selain itu, teman-teman juga bisa belajar dari video gratis di aplikasinya Business.id. Sebentar ya teman-teman. Oke, selain itu, Business.id juga punya program offline buat Anda yang merupakan business owner, CEO, leaders, ataupun HR manager, dan butuh pelatihan atau program untuk menyiapkan tim yang tepat, memotivasi tim yang sudah ada, atau lagi mengembangkan organisasi atau tim SDM, atau lagi punya masalah nih, atau problem di SDM-nya dan pengen segera dibenahi. Teman-teman bisa bergabung di Workshop HR Management for Entrepreneurs, yang merupakan program intervensi workshop selama 2 hari dengan metode intervensi training, coaching, dan mentoring dengan fokus pembelajaran pada pengelolaan SDM untuk mendukung strategi bisnis, mengelola SDM yang terintegrasi, perencanaan SDM sampai ke HR life cycles dengan output, membuat HR management plan untuk bisnisnya teman-teman semuanya. Diajar langsung oleh independent HR consultant, certified coach yang dari ICF credential, lalu associate coach sekaligus konsultan dan HR director nih di multinational company yaitu Bu Evita Hadis. Selain ada Bu Evita Hadis, nantinya ditemani juga oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun dalam membangun dan mengelola tim di banyak multinational company. Catat tanggalnya, workshop HR Management for Entrepreneurs akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Juni 2024 di Hotel Arya Duta Jakarta. Teman-teman yang mau daftar boleh langsung klik link di bio Instagramnya Business.id ataupun cek ke feed Instagramnya Business.id ya. Oke,
Oke, malam hari ini ada Pak Paras dan Pak Bas nih yang akan bergabung. Kita coba undang sebentar. Oke. Selamat malam, Pak Bas. Halo malam, Raisa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Bas? Baik-baik sekali. Ya suaranya rada-rada bindeng ya, Raisa ya. Iya, Pak. Tadi ada ininya speakernya agak kurang pas tadi, Pak. Jadi tadi baru saya nyalain ulang. Udah aman ya, Pak, sekarang? Aman-aman. Ini pakai ini sound effect Oke. ya. Iya, kayaknya, Pak. Kayaknya Pak Bas nggak di rumah nih. Lagi di mana, Pak? Ini lagi di KL. Mantap, mantap. Oke, Pak, sambil Iya. nunggu Pak Paras juga bergabung ya, Pak, dan business planners lainnya Hmm. bergabung nih, Pak. Hmm. Kemarin kita lihat ya, Pak Bas nih ada di sesi business gatheringnya business.id bareng kirimin aja yang bersama Pak Budi nih. Nah, sebelum mungkin kita ke Hmm. sesi sharing insight ya, Pak, dan ngobrol-ngobrol juga nantinya sama Pak Paras, boleh nggak nih, Pak, ceritain dulu nih, kegiatan seru apa sih, Pak, yang ditemuin bareng business planners sih selama business gathering kemarin? Silakan. Ya, terima kasih kembali Raisa ya yang sudah hadir malam ini. Dan terima kasih teman-teman semua yang rajin apa namanya mantengin terus di Business ID dan yang hadir malam ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin amin. Ini saya mau nyapa dulu nih sebelum saya buka ya. Tadi saya lihat ada beberapa teman-teman sudah join. Wah ini ada Karuma Barza nih, pebisnis farmasi. Halo halo, sudah lama nggak ngelihat Karuma nih. Lalu ada siapa lagi tadi dari ini ada WeChat anggap Angga CP13 ya. Dan 20 lainnya yang telah bergabung. Wih, keren. Ada yang dari Kediri. Wih, Jawa Timur ya. Terus Hiro Yes, yes. Andrian. Abah seger banget. Alhamdulillah karena lampunya lebih terang jadi kelihatan lebih seger. Hiro. Yes. Thank you, thank Iya. you. Ade Darwadi juga ada nih, Ade. Halo, halo. Abu Yahya, Sigit Nani, ada Agung Farid 48, salam kenal dari dengan Agung ya, keren. Ya, saya nggak bisa lihat yang lainnya, nggak tahu dirangkum semua di situ, tapi nggak bisa ngeliat namanya satu persatu. Tapi saya senang sekali teman-teman kembali hadir Jumat malam ini. Biasanya kita Senin ya, tapi karena Iya. kemarin Raisa berhalangan ya, kita juga lagi traveling, jadi akhirnya kita geser ke Jumat pagi lagi, Jumat malam ini ya. Oke, jadi tadi Raisa benar sekali, kita kemarin ada kolaborasi Business ID dengan Kirimin Aja di hari Selasa ya kemarin itu ya. Hari Selasa, jadi saya khusus datang menghadiri kopi daratnya Business ID, utamanya Pak Budi yang punya hajatan, saya sebagai penggembira ikut-ikut ngeramein gitu ya. Dan topiknya menarik sekali, product market fit. Jadi di acara situ juga karena banyak yang hadir, yang mendaftar kalau nggak salah sekitar 50-an, terus yang hadir ada 40-an gitu ya. Dan yang menarik, yang hadir itu bukan teman-teman di Jogja, tapi di sekitar Jogja. Dan sekitarnya pun juga nggak deket-deket amat. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan gitu ya. Ada yang dari Jawa Timur, dan Jawa Tengah tentunya. Dan bervariasi, dan juga yang lebih menariknya juga, antusias sekali dengan topik product market fit yang dibawakan oleh Pak Budi ya. Dan di situ juga hadir teman-teman Kirimin Aja, dan juga tentunya teman-teman juga sudah mengenal ya, Pak Paras juga hadir di situ. Dan Pak Paras malam ini kita undang juga nih untuk hadir di sini ngobrolin lanjutan dari topik product market fit. Nah, topiknya apa ya? Topiknya seberapa cepat product market fit Anda semua. Jadi nanti tambah seru lagi karena kita ingin menghubungkannya dengan kecepatannya dan juga dilihat dari konteks sales and operations. Dan Pak Para sendiri adalah
sebagai COO ya, Chief Operating Officer. Kalau belum berubah jabatan itu yang sepengetahuan Betul. saya sampai saat ini jabatan beliau begitu. Tapi nanti kita tanyakan lagi aja, kita konfirmasi jabatannya berubah atau memang masih sama. Dan Yes. nanti juga teman-teman akan diajak untuk bertanya kepada beliau ya seputar product market fit dan juga seberapa cepat teman-teman memiliki kecepatan itu. Oke, jadi topik pembukaan nanti kita serahkan saja ke Pak Paras. Saya Yes. dan Raisa akan menjadi penggembira di sini gantian. Gitu. Oke. Inal, CEO-nya Payakumbuh. Mantap nih Pak. Hadir di Oke, sini. baik Pak Bas. Thank Kita you, sambil Inal. nunggu Pak Paras juga untuk bergabung ya dalam room malam hari ini. Boleh banget nih Pak Paras untuk dikirimkan nih undangan untuk masuk ke room di Business Q&A malam hari ini. Karena belum ada undangan dari Pak Paras, jadi masih kita tungguin. Ya. Sambil sama-sama teman-teman juga yang hadir ya. So teman-teman semuanya, malam hari ini Pak Paras dan Pak Bas juga udah punya topik menarik, insight menarik yang bakal di-sharing nih ke teman-teman semuanya, yaitu seberapa cepat produk market fit Anda. Tentunya ini merupakan topik yang udah dibicarakan sebelumnya ya sama Pak Budi dan Pak Bas di sesi bisnis gathering ataupun kopdar, dikirimin aja pada hari Selasa kemarin di Jogja. Tapi untuk teman-teman semuanya mungkin ya Pak yang belum ikutan kemarin kopdar, masih pengen ngebahas lebih dalam lagi bareng expert-expertnya Bisnis.id, malam hari ini spesial Pak Paras dan Pak Bas nih akan berbagi insight lebih dalam lagi nih seputar seberapa cepat produk market fit Anda. So teman-teman semuanya, yuk boleh disiapin pertanyaannya sambil dengerin insight, atau teman-teman yang udah punya pertanyaan dari topik malam hari ini, boleh nanti drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar, atau punya pertanyaan tapi di luar dari topik malam hari ini tetap boleh ya ditanyakan, nanti drop aja di box Q&A ataupun di kolom komentar. Kita masih nunggu Pak Paras untuk bergabung ya teman-teman, masih loading nih kayaknya di Pak Bas sudah masuk belum ya? Muncul jadi. Pak Paras sudah muncul di saya. Halo Pak Paras, selamat Halo, malam. saya juga udah muncul nih. Saya masih loading nih. Oke, aman udah. Oke, siap. Kok nggak Oke, kelihatan dari Raisa? Oke, sebentar. Gantian nih kelihatan sekarang. mungkin. Di Pak Paras, Pak Bas, aman? Aman. Raisa nggak bisa lihat Pak Paras. Sudah aman Pak, sudah bisa, paling agak sedikit loading karena ada signal yang kurang pas juga Pak, jadi nggak apa-apa sih sama suaranya aman juga. Oke. Nggak benar kok, ini Pak Paras kok, laki, bukan lainnya. Iya betul Pak. Takutnya beda ya Terbukti. Pak, bukan Pak Paras. Terbukti yang aman. Betul. Oke Pak Paras, kita sudah aman Pak, aman. Karena kita udah buka ya Pak sesi Business Q&A malam hari ini, boleh banget nih Pak langsung ke sesi insight-nya dulu malam hari ini yang Pak Paras sudah siapin ya, seputar seberapa cepat produk market fit Anda. Dan saya izin ya Pak untuk matikan kamera nih, sepertinya di saya agak signalnya kurang, jadi Pak Parasnya loading terus, jadi saya izin untuk matikan kamera selama berbagi insight ya. So silakan Pak Paras, kita tunggu insight-nya. Thank you Raisa. Pak Paras, tadi saya sampaikan ke teman-teman, Pak Paras jabatannya sebagai COO kirimin aja. Saya nggak tahu ada perubahan atau tidak. Mungkin sembari memperkenalkan diri lagi sama teman-teman yang umumnya sudah pada mengenal, tapi juga masih mungkin ada yang baru gitu ya. Silakan memperkenalkan diri Pak Paras. Terima kasih Mas Baskoro. Terima kasih. Salam kenal buat yang belum kenal teman-teman business planner yang hadir malam ini. Jadi saya memang sekarang ada di Jogja. Kemarin kita habis eventnya dengan Pak Budi dengan Business ID. Ada Pak Budi, ada Pak Baskoro, dan tentu ada saya juga di sana gitu. Karena saya mewakili mungkin dua pihak juga, ada di Business ID juga, ada dikirimin aja juga kan gitu. Nah dikirimin aja bener sebagai COO gitu ya, nama jabatannya gitu. Kerjaannya sebenarnya jadi orang tua buat anak-anak di sana. Chief orang tua. Tim orang tua officer di sana. Membantu berbagi pengalaman kepada dari mulai CEO sampai office boy di sana gitu. Iya. Jadi anggap aja
kayak menteri segala urusan karena saya ikut cawe-cawe ke kemana-mana di sana gitu ya. Jadi memang kirimin aja salah satu case yang menarik sih ya, Mas Bas ya, untuk kalau buat saya juga learning dan juga untuk kita bisa sharing buat teman-teman semua juga gitu ya. Nah ini sejalan dengan product market fit gitu ya. Mungkin kita meneruskan kemarin tema Pak Budi gitu ya, product market fit. Karena pada dasarnya gitu ya, ada ini product market fit juga mungkin istilah yang baru rame ketika ya beberapa tahun belakangan muncul startup ya. Jadi bisnis startup, kemudian kan banyak istilah-istilah baru nih, gitu kan ya. Ya. Sorry dari Pak Paras, saya potong sedikit dulu. Kalau kemarin acara Kopdar dikirimin aja untuk product market fit, itu ada rekamannya nggak? Kalau teman-teman di sini mau lihat, bisa ngeliat? Mestinya ada sih, ada di teman-teman kirimin aja, karena itu kan di live IG kan juga di sana waktu itu. Oke. Jadi Kirimin aja gitu. Oke, jadi ke IG-nya live TV, IGTV-nya kirimin aja ya, bisa lihat ya rekamannya ya. Mestinya, tapi Oke. nanti mesti dicek ulang. Oke, lanjut. Ya, mungkin zaman kita muda produk market fit kita nggak terlalu kenal ya, Mas Baskoro ya kan gitu. Zaman kita waktu dulu, cuman ini istilah yang sekarang dan rasanya cukup populer dan cukup valid lah. Karena mungkin kita nggak ngomong soal bisnis startup yang kesannya berbau teknologi aja kalau kita ngomong produk market fit gitu ya. Dan mungkin penerimaan setiap orang, setiap bisnis beda-beda juga, menurut saya juga nggak ada masalah gitu ya. Apakah produk kita sudah market fit atau belum gitu kan ya. Tapi pada dasarnya sih gini, kalau ketika saya ngomong soal sales, operation gitu, pasti saya membuka dengan bagaimana suatu bisnis atau suatu produk kita ngebangun istilahnya go to market plan-nya kan gitu ya. Pak Paras katanya punya dari staff by Li Ahmad. Suaranya kecil kurang jelas Pak. Kalau di saya sih oke. Mungkin kurang jelas. Oke, saya gedein dikit suaranya. Ya. Mungkin volume sedikit gede. Volumenya mungkin kurang gitu. Ya. Jadi gimana nih? Udah aman belum? Kalau yang masih belum aman, tolong boleh masih komen lagi gitu. Jadi saya sih sudah aman Pak. Mungkin teman-teman agak kurang pas. Boleh digedein juga volumenya di teman-teman, karena di kami sih udah aman nih. Boleh dilanjut Pak. Oke. Nanti dicek lagi kalau misalnya masih ada kekurangan. Nah, jadi gini, kalau kita ngomong market fit kan kita bisa bilang seberapa cepat produk kita sudah diterima pasar kan gitu ya. Sehingga kita bisnis kita atau produk kita perkenalkan katakanlah di lingkungan terdekat, biasanya kan gitu kan. Terus jelas produk kita kan ada value-nya apa sih yang mau kita bilang gitu, menyelesaikan masalah apa sih, dan biasanya kan kita juga start dengan niche-nya tertentu lah ya, target market tertentu. Ketika kita mulai kebutuhannya kan untuk menyelesaikan masalah market tertentu. Nah, ketika kita mulai pasarkan lah ya, komersialkan kurang lebih gitu ya. Nah, apakah produk kita diterima pasar atau tidak? Tentu ada beberapa mungkin indikator yang bisa balik lagi menurut saya antara bisnis yang satu dan lain bisa jadi beda-beda sih ya, dan itu sah-sah aja lah kurang lebih gitu. Tapi yang umumnya kan bisa dibilang gini, kalau kita luncurkan produk baru atau bisnis baru gitu ya, apakah sudah dibeli oleh customer gitu kan, dan kemudian customernya kemudian melakukan pembelian yang berulang kan gitu. Sudah menerima berarti ya, berulang kalau, nah kan itu kan salah satu indikator kan. Kalau sudah ada pembelian yang berulang berarti sudah keterima gitu kan. Nah, tinggal seberapa besar yang menerimanya, mungkin masing-masing bisa jadi beda-beda gitu ya. Karena antara satu produk mungkin kalau target katakanlah bisnisnya SaaS gitu ya, solusi software tapi targetnya customer corporate, mungkin ya satu customer
dan sudah jalan sukses, bisa dibilang market fit kan gitu. Jadi kalau kita bilang misalnya kita bikin produk dodol gitu ya, dodol Jogja rasa duren gitu kan, Ini campur keju. produknya Ya. dodol apa kualitasnya dodol? Produknya dodol maksudnya. Kualitasnya belum tentu dodol. Udah, produknya dulu dodol kan. Nah, nanti ini dia dodol beneran atau enggak kan gitu. Tergantung penerimaan kan gitu ya. Tergantung penerimaan pasar. Kalau menurut kita misalnya menurut yang bikin produk, wah ini inovatif gitu ya. Tapi begitu diluncurkan di pasar, nggak ada yang nerima, nggak ada yang beli. Biasanya gini, orang bisa jadi kena iklan, katakanlah sekarang lah ya, kita kena iklan dulu, coba beli. Tapi ketika nggak berulang kan, ya jadi dodol bener nih produknya kan gitu. Tapi ketika ternyata rasanya aneh, tapi orang banyak yang suka di luar dugaan gitu kan. Jadi dia bisa dibilang market fit lah. Nah, ketika ada indikasi kita bilang market fit, biasanya kita punya confidence level gitu kan untuk istilah sekarang scale up kan gitu ya. Scale up bisnisnya dengan berbagai cara gitu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin kalau kita ngomong anak-anak online ini kan scale up berarti push iklan lebih banyak misalnya kan gitu ya. Atau push untuk dengan membuka cabang ikut pameran lebih banyak misalnya gitu. Nah, kalau saya ambil contoh lah, misalnya si Kirimin Aja gitu ya. Kirimin Aja ini kan sebenarnya ini kayak SaaS ya, SaaS ya. Jadi solusi berupa software as a service gitu. Waktu kita buat itu di launching awal 2021 gitu ya. Awal 2021 itu kan masih tes ke teman-teman sekitar, ke lingkungan sekitar. Di lingkungan yang teman-teman berbisnis online, dicoba nih. Ternyata dipromosikan ke teman-teman lainnya. Jadi ke lingkungan yang lebih besar. Akhirnya memberanikan diri untuk komersialnya dengan karena ini online, kita masuk dengan beriklan gitu. Kan iklan spending 1 juta rupiah gitu kan. 1 juta rupiah bisa dibilang gini, kita dapat lead dan terkonversi masuk dan penggunanya jalan terus. Bulan depannya kita itu penggunanya lihat, sorry Pak, mungkin sebagian juga masih belum terlalu mengenal Kirimin Aja. Itu penggunanya bisnis atau individual untuk Kirimin Aja targetnya? Target penggunanya pada dasarnya bisnis. Jadi teman-teman yang berbisnis online kan karena jadi gini, Kirimin Aja adalah solusi untuk pengiriman paket. Ya. Pengiriman paket itu kalau sekarang misalnya pertama kemarin teman-teman itu mau katakanlah jualan, terus mau kirim barangnya, ada yang beli dari Jogja kirim ke Surabaya. Nah, waktu itu kan pilihannya ada satu, kita ke JNE atau ke JNT atau si cepat SAP kan itu kan. Kalau mau bandingin harga satu-satu. Gitu. Nah, kalau mau pakai empat logistik providernya, berarti buka 4 dashboard kan gitu. Nah, Kirimin Aja keluar sebagai solusi untuk agregator, seperti kayak Traveloka lah ya agregator kan. Nah, jadi di situ ya mereka teman-teman punya kemudahan pakai satu dashboard gitu, tapi bisa banyak pilihan langsung. Nah, waktu dicoba itu bisa dibilang memberikan solusi simplicity lah ya, gitu. Yang tadinya harus 4 aplikasi jadi 1 aplikasi. Tapi produk utamanya sebenarnya memberi solusi untuk teman-teman yang berbisnis dengan COD, cash on delivery. Right. Waktu itu jadi ketika teman-teman langsung ke JNE misalnya atau JNT, ini jual barang nih, terus diterima sama yang di Surabaya yang membeli dan COD. Nah, ketika diterima, itu dibayarnya sama JNE ke kita yang menjual kan mungkin sekitar 2 hari, 3 hari, sampai seminggu gitu. Waktu itu malah ada yang sampai 2 minggu. Kalau pakai Kirimin Aja, begitu barang diterima di sana, uangnya langsung kita kasih. Jadi kita talangin di depan, kurang lebih gitu. Nah, jadi solusinya adalah solusi cash flow. Gitu. Kalau buat pemakainya. Itu yang kita cobain. Waktu tadi begitu ini kita rilis, sebulan pertama kita coba iklan 1 juta, hampir semua lead yang masuk terconvert, artinya memakai.
bulan depannya kita lihat mereka masih bertahan kurang lebih 80%. Ya. Bulan depannya lagi kita tambah lagi nih iklannya jadi 2 juta. Jadi kan ada lead yang masuk, convert lagi. Churn-nya kita lihat lagi masih 20%-an gitu. Nah, sehingga kita di satu titik kita bilang, wah ini kayaknya market fit nih gitu ya. Karena apa? Ada yang menggunakan, ada yang bertahan, dan tingkat churn-nya waktu itu nggak terlalu banyak. Kita tes di komunitas, nah mereka mau mempromosikan lah waktu itu. Kirimin aja ke sesama komunitas mereka gitu kan. Nah, sehingga scale up-nya kita adalah waktu itu ya gaskeun iklannya kita naikin kurang lebih gitu ya. Karena jadi channel sales kita waktu itu kan digital lah gitu ya. Jadi itu yang kita gas dari mulai 5 juta, 10 juta, 30 juta naik terus gitu. Nah, kan poin di mana udah yakin kita mau effort lebih banyak dalam bentuk spendingnya dan effort mungkin katakanlah nambah jumlah salesman-nya misalnya gitu kan. Itu kan titik di mana kita bisa bilang kita market fit. Iya. Nah, itu yang tadi antar bisnis bisa beda-beda gitu ya. Ada yang bukan itu dia, ada yang saya pelajari gitu ya. Bisnisnya bisa dibilang inovatif gitu ya. Ini di Amerika nih gitu ya. Launching produk namanya sheet, lembaran gitu ya. Jadi dia sebenarnya inovatif menurut saya karena dia membuat kayak apa ya, minuman energi instan kayak mungkin kerating daeng gitu misalnya ya. Terus tapi dia bentuk dalam bentuk lembaran kayak Listerine ya. Jadi Listerine kan kita tinggal masukin ke mulut gitu kan. Dan tempel di lidah gitu. Tempel di lidah terus dapat tuh energi instannya. Gitu. Kan kurang lebih energi instan buat bertahan 2 3 sampai 4 jam lah gitu ya. Jadi minuman kaleng dikonvert menjadi lembaran kayak si Listerine. Nah, kan inovatif gitu ya, karena marketnya si minuman energi instannya kan besar di sana. Inovatif karena jadi simple gitu, simplicity-nya dapat. Nah, waktu di launching di iklanin bintang iklannya adalah LeBron James, bintang NBA. Jadi iklan TV hajar nasional gitu kan. Seminggu pertama naik, minggu kedua naik, minggu ketiga naik, minggu keempat naik, abis itu setelah sebulan nggak ada yang beli lagi gitu. Karena apa? Pembelinya pembeli baru semua, tapi nggak ada yang berulang. Gitu. Jadi orang senang dengan produk inovasinya, tapi pas dicobain pahit, terlalu pahit karena kan kafeinnya tinggi gitu. Kan itu kan kayak kerating daeng itu kan mungkin salah satu yang membuat dia memberi energi karena high kafein gitu ya. Tapi kafeinnya itu kan pahit ya. Gitu. Iya. Rasanya nggak diterima. Gitu. Nah, rasanya nggak diterima. Iklannya udah keren gitu kan, spendingnya udah banyak, tapi ketika nggak ada pembelian berulang, jadi dia nggak market fit, kurang lebih gitu. Jadi nggak jadilah istilahnya untuk di scale up lebih lanjut karena pembelinya adalah pembeli baru tapi tidak berulang, kurang lebih gitu. Ada itu kalau produk ya, mungkin kalau di Indonesia salah satu market fit kita kan tahu Alfamart ya. Alfamart itu kan dia nerima produk-produk yang menurut mungkin dekorasi ya, produk kalau ada yang mau dijual di Alfamart yang mau listing gitu ya di Alfamart dan dengan listing fee yang cukup lumayan. Tapi kalau nggak salah kalau belum berubah harusnya adalah kalau 3 bulan tidak memenuhi omset tertentu dianggap nggak market fit gitu. Jadi di delisting lagi kan gitu di Alfamart sehingga bisa dibilang ini produk bisa jadi katakanlah fit kita jual online tapi belum tentu fit ketika dijual di offline melalui Alfamart kurang lebih gitu. Jadi definisi market fit-nya adalah ya nggak selalu ini produk gagal, bisa jadi karena channelnya yang membuat dia harganya mungkin tidak fit di channel tertentu kayak tadi gitu ya. Di online mungkin masuk, begitu di offline mungkin nggak masuk kan. Gitu. Nah,
pengertian market fit ini balik lagi yang mungkin penting sebenarnya kan untuk membangun confidence terutama buat para pebisnisnya gitu kan. Oke, market fit yakin hubungannya apa dengan spendingnya kan gitu. Kalau awal-awal mungkin journey bisnisnya yang dia lebih fokus ke jualan gitu kan. Nah, ini punya confidence level untuk meluaskan jualannya ya balik nih yang online ataupun offline kan beda-beda aja caranya gitu ya. Kalau mungkin kita bisnis yang lewat offline distribusi, mungkin tadinya penetrasinya cuman di katakanlah tahap awal Jakarta keterima atau enggak kan gitu kan. Begitu keterima langsung luas launching Indonesia kan gitu market fit. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kenapa kita seberapa cepat produk market fit Anda gitu ya? Karena gini, kalaupun mungkin kalau teman-teman di sini yang mau launching produk, mungkin itu jadi ukuran. Salah satu ukurannya adalah tadi udah ada repeat order, pembelian yang berulang. Kedua, yang umumnya ada dilihat churn-nya. Kalaupun udah berulang gitu ya, ada pembelian berulang bertahan sebulan 2 bulan, habis itu pada churn semua gitu kan, atau churn-nya besar, berarti ya kurang market fit atau tidak market fit gitu. Nah, ketika mendapatkan keyakinan confidence market fit, ya siapkan untuk scale up lebih lanjut lah mungkin bahasanya kan gitu. Jadi supaya dan kan kalau kita ngomong scale up kan kita ngomong soal ya investasi ya spending gitu ya. Jangan sampai itu jadi percuma kan gitu. Kalau udah market fit beres nggak masalah? Ya nggak juga kan gitu. Kenapa? Kalau udah market fit selera orang bisa jadi gitu. Udah yakin market fit jalan bisnis 6 bulan setahun, selera orang bisa berubah kan gitu. Misalnya tadi launching dodol duren Jogja misalnya kan, setahun ternyata orang nggak selera durannya berubah lebih banyak mungkin dodol strawberry kan bisa jadi kan gitu loh. Nah bukan berarti market fit kita punya confidence PR-nya selesai enggak gitu ya. Karena mungkin dari konsumen perspektif konsumen kan tetap aja kemungkinan ada perubahan-perubahan yang harus kita antisipasi ke depan. Tapi kita bisa yakin, oke, gitu loh. Oke, market fit nih. Bahasa sekarang gaskeun, scale up. Kurang lebih gitu. Kurang lebih berarti gitu diskusi awalnya nih. Ya, menarik sekali. Jadi intinya 2 hal ya Pak. Dalam hal product market fit ini sebagai indikator utama repeat purchase ya, pembelian ulang ya. Terus yang kedua juga pun kalau sudah ada pembelian ulang itu tetap harus dimonitor. Ya berarti kan kalau yang pertama istilahnya kita menjaring new customers, kalau yang kedua kita maintaining current customer, dan itu 2 fase yang kalau saya dengar dari Pak Paras itu penting sekali. Jadi menjaringnya penting, lalu juga merawatnya atau mempertahankan customer yang sudah dapat juga tidak kalah penting ya. Karena saya ingat juga Pak Paras, maksudnya ini juga buat teman-teman, biaya untuk menjaring itu selalu akan lebih tinggi daripada biaya untuk merawat mereka gitu ya. Walaupun tetap kalau kita masih produk baru ya utamanya penjaringan itu harus benar-benar ekstensif ya, dan yang tadi disebutkan digaskan atau di scale up menjadi sangat penting ini. Nah, pertanyaan nih Pak Paras, yang mungkin juga teman-teman bertanya nih, repeat purchase-nya itu dihitung atau dimonitornya seberapa lama sih dianggap kita sabar menunggu mereka repeat gitu ya, atau melakukan pembelian ulang gitu ya, berapa lama biasanya? Ini kan kembali kepada ketika kita launch produk kan kita lihat seberapa besar marketnya kan gitu ya. Tadi misalnya kan gini, pemakan dodol adalah gitu kan di Jogja misalnya 1 juta orang, di Indonesia 10 juta orang penyuka dodol gitu kan. Jadi ketika kita launching gitu kan, ketika kita launching tadi skala misalnya skala Jogja atau skala online nasional pun gitu kan. Ya sebenarnya kalau gini, kalau dibilang seberapa banyaknya atau seberapa lamanya, akhirnya confidence kan masing-masing beda nih. Jadi mungkin kalau
Pak Mas Baskoro launching produk sama saya launching produk, Mas Baskoro mungkin bisa dibilang saya udah ada 1.000 orang nih gitu customer gitu kan, dan dari 1.000 orang katakanlah 80% ini repeat order kan, udah berulang sampai katakanlah 3 kali, udah yakin kan kurang lebih gitu. Kenapa? Karena saya jualnya dalam skop baru di sekitar Yogyakarta, jadi udah yakin kan gitu. Tapi kalau Iya. kita katakanlah sekarang misalnya teman-teman kalau online kan bisa langsung iklan nasional misalnya kan. Nah, yang beli mungkin baru tadi 100 gitu kan. Yang beli ulangnya mungkin baru ya balik lagi ya, persentase yang beli ulang kan berarti itu ada keyakinan gitu kan ya. Berapa lama dan berapa banyaknya ini itu tadi mungkin udah bisa dibilang intuisi ini masing-masing lah, kesimpulan masing-masing berbeda. Tapi salah Iya, satu iya, iya. tools yang umumnya gitu. Tadi tools yang umumnya yang kita lihat tadi churn, artinya gini, begitu pembelian kedua, pembelian tiga ada nggak, masih beli atau enggak kan gitu kan. Pembelian keempat ada nggak, kalau katakanlah tadi dari 1.000 akuisisinya ya, customer baru 800 membeli ulang. Pas yang bulan selanjutnya yang beli ulangnya cuma 300 kan itu. Berarti kan level churn-nya kan dari 800 ke 300 tinggi kan. Nah, berarti kita mesti Iya. bertanya, yakin gak nih kan gitu. Tapi kalau dari 800 yang sudah beli ulang, terus bulan depannya kan gitu kan, dari 800 ini masih 700 yang mengkonsumsi atau pembelian. Berarti ini market fit kan kurang lebih gitu. Nah, salah satu indikator lagi yang biasanya suka dipakai adalah NPS nih, Mas Bas, Net Promoter Score. Jadi kita survei nih customer kita yang sudah baru kemudian udah beli ulang. Kita survei pakai metode NPS kan gitu kan. Mau nggak mempromosikan produk ini kan gitu loh ke teman-temannya atau lingkungannya. Nah, hasil NPS itu juga kadang bisa jadi ukuran lah kalau mau buat tambahan seberapa yakinnya kita. Gitu. Jadi tiga indikator itu tuh bisa dipakai untuk mengatakan kita fit gitu. Sebelum sebelum kita spending lebih luas atau investasi lebih banyak. Gitu. Ya. Saya juga mau sharing juga Pak Faras. Jadi kalau waktu saya dulu jualan susu gitu ya, karena kita bisa mengukur, mungkin juga membantu teman-teman ya, consumption cycle-nya. Sumpama nih, kita jualan susu 400 gram ya, 400 gram konsumsinya 20 gram per hari gitu ya. Berarti harapan kita dalam 20 hari kalau produk itu benar-benar fit dengan target yang ingin kita bidik, berarti dalam 20 hari secepat-cepatnya mereka sudah akan melakukan pembelian ulang gitu ya. Jadi karena kita ngukur dari yang namanya life cycle, consumption pattern-nya atau consumption cycle-nya. Jadi dalam 20 hari kita tungguin tuh dia beli lagi apa enggak ya, mungkin meleset-meleset 27 hari gitu ya. Nah, itu berarti kita bisa lihat gitu ya. Dan yang salah satu kejadian menarik ini ya, kemarin ada salah satu kliennya Business.id yang ternyata yang membeli baru itu berulang-ulang. Bukan berulang-ulang. Jadi kelompok itu banyak sekali tapi akhirnya tidak berulang. Jadi setelah cycle-nya ada yang baru lagi, jumlahnya lebih tinggi. Nah, sebelum kita nge-track, kita ketahui dari database ya, ternyata itu semua current users yang tidak kembali lagi. Tapi kalau dilihat dari datanya seakan-akan itu customer-nya bertumbuh. Tapi ternyata kali ini kita dapat 10, kita ngedrop, besok dapat 20, ngedrop lagi, besoknya dapat 30, ngedrop lagi. Jadi seakan-akan customer base-nya tercatat tadi 30, 20 sama 10 ada 60 gitu ya. Ternyata itu hanya sekali purchase saja. Nah, ini perlu istilahnya mungkin ya analisa buat teman-teman, tergantung kembali produknya dan tergantung kembali consumption pattern-nya itu berapa lama yang bisa di-track gitu ya. Jadi jangan sampai kita tersesati dengan data yang kita tidak dalami gitu. Mungkin yang itu
catatan buat teman-teman ya. Ya, betul. Jadi gini, ya Kak, mungkin teman-teman yang mendengar di sini kan rata-rata sudah ingin mau berbisnis atau bisnisnya sudah jalan gitu ya. Ya. Data gitu, catatan data menjadi sangat sangat penting lah dalam basic kita berbisnis hari gini, gitu ya. Kalau karena dikirimin aja kan saya banyak mungkin ya sama lah di bisnis ID juga kita ketemu dengan bisnis yang banyak bermain dengan online. Memang ada sedikit pattern yang berbeda dengan katakanlah bisnis kita consumer good gitu ya, yang polanya agak sedikit beda karena online ini bisa lebih cepat cycle-nya gitu dalam produk-produknya gitu, dalam membuat dia market fit. Tapi yang paling penting balik mau kita online maupun offline gitu ya tadi dimulai dengan pengenalan dan pencatatan data yang ini kayaknya jangan ditawar-tawar lah gitu ya. Kalau punya bisnis gitu ya jangan sampai nggak membangun data. Tadi juga ada temen yang kemarin dia ikut SBM workshop waktu yang di Jogja. Ya. Nah kemudian tadi ketemu gitu ya, terus ketika saya tanya soal sekarang customer ada berapa? Ada 50 ribuan gitu. Nah cuman ketika ditanya ya pada digali lebih dalam ya belum termanfaatkan. Nah kayak tadi gitu. Akhirnya bisnisnya bisa jadi mahal karena kita salesnya ada, revenue ada, tapi semua dari customer baru, nggak berulang gitu kan. Kalau dibilang misalnya market fit atau tidak, ya ini masih resiko kan gitu, belum tentu market fit, gitu kan. Walaupun katakanlah revenue-nya udah mencapai 10 juta, 100 juta gitu ya, tapi kalau itu modelnya customer baru terus, ya bisa jadi nggak market fit kan gitu. Nah, ini yang agak membedakan dengan teman-teman yang mungkin model bisnisnya itu benar-benar online yang mainnya short pendek gitu ya. Kayak mungkin kalau dikirim aja kita kenal mereka dibilang sebagai internet marketers lah gitu, karena memang produknya short. Mereka memang jualan produk itu mungkin 3 bulan, 4 bulan ganti produk. Jadi beda kan itu kan ya. Itu memang mengandalkan, jadi mungkin nggak susah juga dimasukkan dalam kategori diskusi fit atau tidak karena mereka memang tugasnya mencari akuisisi aja lah istilahnya, jadi customer baru aja, new customer, nggak berulang juga nggak apa-apa selama cost-nya masih nutup dengan harganya kan gitu. Itu agak beda. Tapi kalau pada umumnya gitu ya, tadi yang harus kita bangun adalah kita dapatkan customer dan kita lihat pembelian berulang yang ada atau tidak, baru kita bisa bilang nih fit gitu sebelum kita invest lebih jauh lagi. Ya. Saya ingat dulu lihat kalau immerse para internet marketers itu kan juga kadang-kadang ngejarnya adalah bukan pembelian ulang, tapi langsung ngejar ke menjaring customer yang sebesar-besarnya. Kayak Mas Yoyo lah ya yang di Jogja itu kan, dia kalau nargetin jualan panci gitu bukan kelas Jawa, kelas nasional, tapi kelas dunia gitu. Kira dia dapat sekali naik bertahan gitu ya beberapa saat, setelah itu turun ya udah memang targetnya seperti itu. Jadi fitnya untuk pembelian sekali gitu, atau mungkin lebih ke arah jangkauan luasannya ketimbang repeatnya gitu ya. Itu juga tetap bisa dibilang product market fit dengan tujuannya itu tadi hanya sekali pembelian, habis itu out, keluar dia cari produk baru lagi ya. Ya itu biasanya mainannya internet marketers lah. Dan itu ya memang kalau objektifnya seperti itu ya bisa benar juga gitu kan ya. Tapi intinya kembali apa sih cycle-nya yang ingin kita targetin, mereka seregular apa sih, ya itu tadi. Kalau susu ya dia kita harapkan minum 20 gram per hari dan continuous gitu ya. Nah itu kalau emang fit ya dia akan beli berulang kali. Terus mungkin kalau produk atau jasa lain ya contohnya kayak kirimin aja gitu ya, bisa jadi ada patternnya kan, orang mengirim itu bisnis itu harian kah, bulanan kah. Nah, saya nggak tahu ya. Jadi itu yang mungkin sebagai contohnya repeat purchase-nya bisa dihitung dari situ.
Terus juga Betul. poin yang kedua yang saya ingin rangkum juga dari yang tadi disampaikan Pak Paras adalah, sebelum kita buka pertanyaan ya nih buat teman-teman ya, soal kita harus tahu kenapa tidak terjadi repeat, ya, tidak terjadi pengulangan pembelian. Bisa jadi seperti tadi dicontohkan, iklannya sudah bagus, alias promosinya, alias demand creationnya sudah bagus, tapi distribusinya tidak tepat ya. Harusnya di online saja sudah bagus, dan terus terang banyak loh bisnis yang online yang tidak terlihat di offline gitu yang sukses besar ya. Itu juga sering kita temuin gitu ya. Tapi ternyata giliran diluncurkan atau di extend ke offline tidak seberhasil di online dengan segala alasan yang tentunya itu yang harus dicari tahu. Jadi ada unsur channel, distribution channel, bisa juga ada unsur tadi yang Pak Para sampaikan, pricing. Bisa jadi ada ketidaktepatan harga terhadap value yang diterima oleh customer, baik itu yang di online atau di offline. Ya. Karena kita mengenal sekarang kan, kalau di online, yang namanya harga itu kan termasuk yang embel-embel itu kan, ongkir kah, sebagai tambahannya, dan pengurangnya itu adalah diskon marketplace atau apapun itu. Jadi net-net yang namanya pricing itu di online sama offline komponen-komponennya beda, dan itu bisa jadi menjadi pembeda ya dari sisi pricing. Jadi banyak sekali unsur yang bisa mempengaruhi repeat purchase tadi atau pengulangan pembelian yang tadi disampaikan Pak Paras. Dan itu yang kita ingin teman-teman pahami, dalami, sehingga produk market fit-nya itu bisa kita baca sesuai dengan analisa-analisa itu tadi. Iya. Baik, itu mungkin kita buka pertanyaannya Pak Paras ya, Iya. karena sudah jelang 15 menit lagi. Mungkin kita kasih kesempatan buat teman-teman. Silakan Raisa. Oke, baik Pak. Udah ada pertanyaan nih dari Pak Hiro Andrea di box Q&A. Pertanyaannya, selamat malam Pak Paras dan Pak Bas. Izin bertanya nih. Agar produk kita market fit nih Pak, harus melihat demand di market atau sekadar melihat potensi di market saja ya? Monggo Pak Paras. Agar produk kita market fit harus melihat demand di market atau sekedar melihat potensi di market saja. Ya harus, ya sebenarnya dua-duanya kan gini. Kita harus lihat potensi pasarnya kan gitu kan. Pada dasar ketika kita masuk produk kita atau jasa kita tawarkan kan kita melihat potensi pasar kan. Jadi tadi misalnya gitu kan ya, kalau kayak kirimin aja kan potensi pasarnya pebisnis online di Indonesia itu kurang lebih misalnya itu kurang lebih ada 16 juta gitu ya. Dan pengiriman paket sehari itu di Indonesia kurang lebih 10 juta. Nah, kalau kita gitu ya, baru ada kalau baru ada kita yang kita get sebagai customer baru kita katakanlah 1000 gitu kan, atau yang 1100, dan kemudian dari 100 pakai, kemudian ada yang udah nggak pakai lagi, udah nggak ada yang pakai ulang, ya potensinya gede, cuman kita nggak bisa create marketnya kan gitu loh. Berarti kan nggak market fit karena ada yang salah gitu. Karena potensi pasar besar, gitu kan. Tapi kalau katakanlah kita solusi-solusi untuk corporate gitu. Jadi ya tadi saya bilang, saya kasih contoh misalnya kan, mungkin nggak cukup, nggak perlu harus banyak, ketika 1 atau 2 customer dan ini sukses, kita bisa yakin bahwa ini udah market fit. Jadi memang satu potensinya dulu yang kita lihat dong kan gitu, karena itu kan dasar kita masuk ke pasar kan itu. Nah setelah kita masuk ke pasar, demand kita ada enggak? Nah, demand mungkin ada karena customernya dapat kan. Nah setelah dapat demandnya, kemudian bisa di-convert menjadi sales, penjualan. Setelah itu ada pembelian berulang nggak kan gitu. Kata kuncinya sebenarnya kan customer ini belinya berulang atau enggak gitu loh. Jadi bukan sekedar dapat customernya aja gitu. Jadi tadi berulang dan kemudian bertahan berapa banyak. Kalau ada pembelian berulang gitu kan, tapi kemudian habis itu bulan depannya juga churn juga gitu kan, hilang juga, ya kan berarti belum market fit dong gitu. Kembali tadi ke pertanyaan sama Mas Bas kan, berapa lama harus kita pantau gitu ya. Ya tadi kalau potensinya 1 juta orang, kita baru 100, ya mungkin kita
kita lihat dulu bulan kedua, bulan ketiga, sampai berapa banyak kita bisa naikin dari 100 menjadi 1000 misalnya kan. Dari 1000 berapa berulang, dari berulang berapa yang bulan depannya churn atau yang nggak beli lagi. Karena saya punya apa ya laporan, jadi bukan laporan, saya dapat postingan dari LinkedIn gitu ya. Jadi dibilang YouTube itu butuh 6 bulan untuk dibilang market fit. Tapi sementara kayak apa Tinder tuh, kalau Tinder itu kan apa sih aplikasi dating kalau nggak salah, atau Dropbox lah. Dropbox itu langsung immediate. Jadi nggak pakai waktu lama, dia langsung begitu launching, banyak yang order, banyak yang pesan gitu kan, dan dia kan kontrak, jadi dia langsung market fit gitu loh, karena dia kan sistemnya subscription ya, langsung setahun misalnya, jadi itu market fit. Tapi kayak misalnya apa ya, Netflix deh yang kita dengar, secara resmi dibilang dia 1,5 tahun loh baru market fit. Jadi dari mulai awal gitu ya, mungkin kalau kita sekarang mungkin lihat market nonton Netflix enak kali, cuman mungkin awal belum tentu seenak yang sekarang. Jadi dia 1,5 tahun loh baru market fit. Artinya orang mungkin awal beli, kemudian nyoba free kan, dia free kemudian, tapi kemudian nggak berlanjut gitu. Jadi resminya dia 1,5 tahun. Udemy itu kan yang platform untuk belajar online ya, course Udemy, dia 2,5 tahun baru dibilang market fit gitu. Nah jadi emang agak panjang, agak beda. Makanya tadi beda-beda. Nah, makanya pasti lihat potensi, setelah lihat potensi, seberapa besar yang kita dapat dari potensial di pasar kan gitu. Iya, iya. Mungkin saya tambahin sedikit ya, Hero Andrea, pertanyaan bagus sekali. Ini mirip-mirip pertanyaan kemarin pada saat kita di Jogja nih ya Pak, para sharing bertanya nih. Apa namanya, bagaimana mengindikasikan produk kita market fit dan melihatnya dari mana kan gitu ya. Jadi gini, apa namanya, kalau market itu kan sudah ada yang sekarang ya, yang sudah terjadi atau yang sudah dilayani oleh pemain lain, biasanya kita harus, kalau kami ya pengalamannya ya, kita melihat mundur satu langkah dulu. Pasar yang sudah ada, sudah dilayani, apakah yang melayani pasar itu sudah fit atau belum? Kalau seandainya belum, atau ada unmet needs ya, atau kebutuhan yang belum terpenuhi oleh pemain-pemain yang sekarang, nah kita bisa masuk ke situ, Hero. Contoh, umpamanya, ternyata kita jualan ya, gampangnya produk aja lah biar bisa kita bayangin ya. Ternyata ini ada sabun khusus untuk jerawat gitu ya. Nah ternyata di situ sabun untuk jerawat yang sudah ada demand-nya, potensinya sudah bisa dibaca. Orang yang butuh sabun untuk jerawat ya, itu ada mungkin 10 juta orang dengan nilai pasarnya 1 triliun lah, nggak seperti gitu ya. Tapi setelah kita perhatikan, ternyata ada unmet needs di situ. Karena produk seumpamanya nih, produk yang lain melayani itu tapi terlalu berminyak umpamanya. Nah sehingga Hero punya ide, gue tahu nih bahwa pasar di situ belum sepenuhnya terpenuhi. Masih ada segmen yang ternyata merasa minyaknya terlalu tinggi gitu. Mereka pingin yang mungkin low oil level umpamanya gitu ya. Saya berandai-andai aja. Nah, kalau seandainya itu Hero Andrea bisa mengidentifikasikan, berarti kalau seandainya Hero bisa memformulasikan dengan kebutuhan itu, produk desainnya berbeda dengan yang ada di pasaran, dan setelah diluncurkan terjadi repeat, berarti itu akan membuat produknya Hero lebih fit untuk targetnya yang mau disasar. Gitu ya. Jadi benar ngelihat demand-nya, ngelihat potensinya, tapi kalau saya, dan saya yakin dengan Pak Paras berdasarkan pengalaman kami, lihatlah ada unmet needs nggak di situ. Ada hal yang belum terlayani nggak oleh produk-produk yang ada sekarang di pasaran. Gitu Hero ya. Semoga menjawab ya. Oke, baik, terima kasih Pak Paras dan Pak Bas untuk jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas dan Pak Paras untuk Pak Hero Andrea. Next, saya ambil lagi dari box Q&A. Ada dari Pak Willy Jisaputra. Selamat malam Pak Paras dan Pak Bas. Jika produknya mainan anak edukasi yang tidak membeli secara rutin, nih, bagaimana cara mengukur market fit-nya? Oke. Ya,
ini memang mungkin yang berbeda gitu ya. Kalau produknya mungkin tidak dibeli secara rutin. Kan balik lagi tadi, ada consumption pattern-nya nggak gitu. Maksudnya gini, Ya. kira-kira anak-anak ini beli mainan sebulan sekali kah, 2 bulan sekali kah, kan gitu ya, 3 bulan sekali kah. Ini sebenarnya mirip juga dengan fashion ya. Fashion kan orang Hmm. launching produk itu kan sebulan sekali, mungkin katakanlah keluar artikel baru kan, belum tentu berulang kan, ya kan? Hmm. Karena produknya udah nggak ada lagi gitu. Tapi dia menjadi customer yang sustain sama kita gitu. Dia jadi customer yang bertahan sama bisnis kita gitu. Nah, market fit-nya jadi bukan di produknya, tapi terhadap bisnisnya gitu loh. Misalnya kan itu, ada salah satu yang mainan anak tuh waktu yang ikut kelas kita itu kan Holly Maju ya, gitu. Holly Maju kalau nggak salah. Nah, dia Hmm. kan udah bertahan kurang lebih 2 generasi malah gitu kan. Yang mainannya kan nggak ada yang mainannya kan tiap bulan dia belanja terus. Apalagi sekarang makin cepat patternnya perubahan mainan karena banyak variabelnya. Tapi dengan katakanlah dia bertahan 2 tahun ya berarti market fit gitu. Jadi tinggal size dia di pasar terhadap potensi pasar tuh seberapa besar gitu. Karena itu kan mungkin faktornya bisa beda lagi ya gitu kan. Katakanlah total mainan anak tadi 1 triliun, omsetnya katakanlah baru 100 juta gitu kan. Tapi ketika 100 juta ini juga datang dari customer yang berulang belanja sama kita, sebenarnya kan market fit, artinya produk yang kita pilih itu diterima gitu kan. Nah, Hmm. kemampuan membuat 100 juta menjadi 1 miliar kan itu banyak faktor lagi gitu loh. Ada kemampuan cash flow-nya, kemampuan beriklannya mungkin, ya kan, penetrasi pasarnya kan gitu ya. Nah, tapi Hmm. ketika tadi salah satunya kan bertahannya customer sama kita kan itu. Nah, either itu produk yang dikonsumsi atau mungkin ya ke bisnis kitanya kan gitu. Ya, ya. Ini menarik nih pertanyaannya Willy G. Saputra. Saya Willy ingin gitu. ngelihat ini juga nih Pak Paras nih ya. Mungkin nih pembelajaran kita Ya, bersama nih dengan Willy juga ya. ya, Lego. Lego kan ya, sekarang apa namanya bangkit lagi ya kalau saya lihat ya. betul. Menariknya kalau saya mencoba untuk menganalisa ya. Lego itu kan dulu mainan anak-anak yang mungkin usianya nggak lebih dari 10 tahun gitu ya, yang suka assemble ya, apa namanya, membentuk atau mencocok-cocokkan bangun kotak Lego yang hanya ukurannya bentuknya terbatas. Tapi sekarang mereka yang menariknya adalah mereka stay relevant dan lebih extend relevansinya kepada target market yang lebih luas. Ya, tidak Ya, hanya terbatas oleh anak 10 tahun saja atau 15 tahun gitu ya. Tapi sekarang coba diperhatikan. Dia masuk atau menyasar kepada hobiis yang suka buat apa model pesawat, ada yang buat model macam-macam, dan apa superhero pun dia masukin. Terus ada yang suka apa namanya membentuk hobi apa tanaman dan seterusnya. Jadi yang kita bisa pelajari di sini yang namanya product market fit itu juga tidak diserahkan sepenuhnya kepada market itu sendiri yang belum teredukasi. Kita bisa punya pengaruh, Willy. Kita bisa punya pengaruh untuk memfitkan produk kita terhadap market yang mau kita bidik. Itu menariknya kan. ya, Jadi kalau dibalik, betul. ya kalau kita, umpama kita ini ceritanya Lego gitu, hanya pingin terus mengandalkan anak-anak target 10 sampai dengan 15 tahun tadi, mungkin produk market fit-nya akan menjadi berkurang karena relevansinya sudah berkurang. Tapi giliran kita mengetahui kembali needs-nya tadi, kebutuhannya tadi, kita bisa lihat, oh anak-anak sekarang itu pengennya nggak mobil-mobil biasa, tapi bertema, ada superhero-nya, ada hobi model tadi. Terus juga yang lebih dewasa, pesawat bentuknya, atau apa namanya pot bunga gitu ya, dan macam-macam itu menarik sekali, menarik sekali. Jadi market fit itu bisa kita pengaruhi, intinya seperti itu.
ya itu kayak istilah mungkin gini, kita bikin kategori baru yang mungkin juga orang belum buat gitu kan. Itu kan mungkin Betul, langsung betul. langsung langsung fit dengan sendirinya karena nggak ada bandingan ya kita sendirian Benar, kan gitu. benar. Immediately fit itu kan gitu. Kurang lebih gitu. Cuma tinggal seberapa besar menggaitnya karena kayak kasus Lego memang itu menarik banget tuh Ses, kasus Hmm, Lego ya ceritanya. Sampai ada istana Legonya segala. Ada yang bikin hmm. ada yang bikin apa namanya? eh, lapangan sepak bola Senayan dalam bentuk Lego kan gitu. Luar Dan biasa. itu dibawa ke Erick Thohir waktu itu. Tapi Hmm, gini, kan pertanyaannya bukan bentuk lapangan sepak bola Senayan ya gitu kan. Tapi bahwa ya, kreativitas tidak terbatasnya dan ini dimainin oleh orang tua gitu loh, gitu kan. Nah, jadi betul. ketika Lego ini mainan anak apa mainan orang tua kan gitu kan. Kalau kita bilang ini Eh, adalah Lego kategori mainan orang tua, langsung fit itu. Iya, udah masuk ke koleksi, hobi, dan seterusnya ya. Betul, betul, Betul. betul. Jadi marketnya kena juga ke saya tuh Pak. Jadi market fitnya jadi pakai Lego kemana-mana. Jadi suka nge-assemble Lego nih. Termasuk saya yang udah 20 tahunan jadi semakin suka pakai Lego. So, Oh terima gitu. kasih atas jawabannya nih Pak Bas dan Pak Paras nih untuk Baik. Pak Billy G. Saputra. Semoga semua nanti jawaban dari Pak Paras dan Pak Bas. So Pak, kita udah di 843. Tapi sebelum kita tutup sesi bisnis Q&A hari ini tentunya harus ada pesan penutup dulu nih buat teman-teman semuanya yang hari ini udah hadir supaya makin ke depannya lebih cepat juga Pak market fit, lebih cepat lagi produknya fit lagi di pasarnya, gimana di caranya dan bagaimana sih tips lebih lanjutnya nih Pak, silakan. Eh, Ya, Mbak jadi yang Waras, kita monggo. bahas, kita malam ini membahas seberapa cepat gitu produk market fit Anda. Karena dari data mengatakan ada produk yang bisa immediately fit karena mungkin membuat kategori baru gitu ya. Kalau saya bilang kayak kirimin aja termasuk market fitnya sudah cepat gitu ya. Tadi ada model Dropbox atau mungkin Instagram inilah ya. Snapchat itu kan mungkin Ya. langsung market fit karena dia membuat sesuatu yang baru karena ya nggak ada perbandingan gitu kan orang subscription langsung fit. Tapi tadi contoh ya PayPal atau si YouTube jadi butuh sekitar 6 bulan untuk bisa dibilang fit gitu ya. Malah Netflix 1,5 tahun gitu kan, Udemy 2,5 tahun. Nah jadi ini penting Hmm, untuk kita menyadari produk kita gitu ya. Produk kita bahwa kita ini bisnis kita, produk kita yang baru. Kalau kita mau produk baru, seberapa lama bisa fit? Karena penting itu menjadi kayak landasan keyakinan untuk kita bisa spending lebih luas, effort kita untuk penetrasi lebih banyak. Karena kita yakin diterima sehingga kita mau pasar kita lebih banyak kan gitu ya. Kalau dalam kurva S produk kita mau fase growing cepatnya yang kita mau ambil kan gitu ya. hmm. Nah, pengenalan ini jadi penting karena balik lagi buat kita semua gitu ya. Karena tadi kalau kita tidak menyimpulkan fit gitu ya, kita bisa jadi coba-coba terus gitu kan. Tapi kalau kita bilang fit tapi kemudian ternyata nggak fit, ya bisa jadi kita boncos juga ke depannya misalnya kan gitu kan. Nah, ada beberapa indikasi yang bisa dipakai untuk mengatakan fit atau tidak. Walaupun mungkin tidak ada yang benar-benar benar 100% menurut saya. Seberapa banyak pasarnya, seberapa banyak kita penetrasi, dapat customer baru, berapa yang kemudian bertahan melakukan pembelian ulang. Dari yang membeli ulang itu, apakah mereka mau mempromot produk kita, merekomendasikan produk kita kepada yang lain. Dan dari yang bertahan itu berapa kemudian yang akhirnya juga kalau kita lihat di cycle pembeliannya gitu ya atau cycle konsumsi produknya berapa banyak yang masih bertahan lagi belakangnya gitu maksudnya berapa yang churn istilahnya kan gitu. Nah itu beberapa indikator yang bisa dipakai untuk sebelum teman-teman ini yakin spending lebih luas mau penetrasi lebih banyak jadi ada landasan yang kuat dalam kita membangun bisnis kita ke depan gitu. Jadi ada fundamental yang kuat di situ dengan beberapa hal yang bisa kita bilang bukan sekedar insting jadinya gitu loh. Ya, ya. Saya rasa itu yang saya rasa bisa saya share ya bahwa pentingnya market fit gitu. Semua pasti pengen cepat, cuman ya Yes. disitulah tantangan buat kita kan gitu sebagai pebisnis ya. Yes. Thank Oke, terima kasih you, thank Pak you. Paras dari Pak Bas, ada tambahan?
Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Paras yang sudah sharing. Mungkin tambahan saya sedikit aja. Jadi pada kenyataannya produk itu sebenarnya kadang-kadang sudah ada di pasaran atau kita sudah nyebur dulu meluncurkannya ya. Disiplinnya kalau perusahaan-perusahaan yang lebih mapan atau lebih maju biasanya itu melakukan produk konsep test dulu ya sebelum diluncurkan. Tapi saya sadar dan yang kita temui mungkin hampir 90-95% tidak melakukan konsep tes dulu sebelum meluncurkan, tapi itu nggak masalah karena biasanya kalau sudah di pasaran kita toh juga harus memonitor. Jadi kalaupun belum fit masih ada kesempatan. Yang penting adalah itu tadi yang kita sampaikan ya Pak Paras bahwa intinya kita harus tahu nih apa namanya demand-nya, consumer needs-nya apa yang belum terlayani dan apa yang bisa kita perbaiki, dan itu sebagai proses yang berkelanjutan ya. Jadi teman-teman yang sudah punya produk, PR-nya seperti itu, cek produk market fit-nya, kalaupun ada apa yang perlu diperbaiki langsung perbaiki sehingga lebih relevan dan tentunya lebih produk market fit. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih kembali yang sudah hadir semua malam ini. Thank you Raisa yang sudah bergabung juga menemani kita. Terima kasih. Raisa. Oke, terima kasih banyak Pak Bas dan Pak Paras nih yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi insight di Bisnis Q&A pada malam hari ini dengan topik yang menarik banget ya teman-teman, yaitu seberapa cepat nih produk market fit Anda. So teman-teman semuanya yang mungkin saat ini udah punya produk ataupun udah jebur ya ke pasar, bisa dicek lagi produk market fitnya sudah seperti apa, sudah tepatkah, sudah mantap kah. Jadi teman-teman masih bisa menjalankannya, masih bisa merubah-rubah, masih bisa melakukan targetin ulang di kuarter ke depan nih. Jadi teman-teman bisa praktekkan tips-tips dari Pak Paras juga Pak Bas tadi. So terima kasih business planner semuanya sudah bergabung di sesi Business Q&A malam hari ini. Teman-teman semuanya yang mau menonton kembali sesi rekaman dari Business Q&A malam hari ini bisa langsung cek ke IGTV-nya bisnis.id ataupun ke YouTube-nya bisnis.id. Teman-teman bisa juga langsung download aplikasi bisnis.id karena di aplikasi bisnis.id teman-teman bisa akses e-course-nya bisnis.id dengan satu kali investasi aja ataupun ikut pembelajaran gratis nih dari sesi Business Forum. Jadi teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi bisnis.id di Play Store ataupun App Store secara gratis dan cek kegiatan-kegiatan lainnya di Instagramnya bisnis.id. Dan jangan lupa juga untuk follow Pak Baskoro Hadi Sukatmo teman-teman ataupun Pak Paras nih untuk info dan detail pembelajaran lebih lanjut. Teman-teman semuanya bisa dapat insight lebih dalam lagi nih seputar bisnis. So terima kasih Pak Paras dan Pak Bas. Kita ketemu lagi nanti di sesi Business Q&A lainnya. Thank you Raisa, thank you Pak Paras, sampai ketemu lagi. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Thank you semua. Selamat malam dan selamat beristirahat business planners dan Pak Bas dan Pak Paras. Malam.